Swap. Dan benar, Tas kali ini menjadi jagurnya. Wow, terakhir aku lihat Tas pakai Fanny itu di MDL Season 5 ya. Dan itu cukup mengerikan, tapi kita akan lihat debutnya di MPL Indonesia Season yang ke-10. Di mana kedua jungler kali ini masih sibuk masing-masing di area hutan ya. Yap, dan setuju dengan penggunaan Lunox ya. Oke, coba lihat tasnya udah langsung hadir ke area dari Orange Buff. Dan ada Leo Murphy di area mid dengan bouncing ball yang dia punya. Sutsujin terus memberikan damage-nya lewat Starpool yang dia punya. Sekalian merigen SP yang dia milikin, ya udah enak banget. Maju terus lagi mana masih ada. Yes, dan Cherry Boy kali ini sudah mengambil ke arah Boba, tapi Iron Hook dari seorang Dreams connect kepada Cherry Boy, tapi itu bukan hal yang cukup berarti. Masih bisa di-secure juga ke arah purple buff-nya. Dan kali bakal coba untuk sneaky-sneaky juga mengecek ke arah rumputan. Udah terjadi ada pertemuan antara Leo Murphy dan Dreams. Tapi memang masih belum ada inisiasi berlebih lagi, mengingat mereka menggunakan assassin. Butuh banget dari segi gold-nya terlebih dahulu. Yap, sekarang untuk early game-nya 1 menit awal masih berimbang. Udah level 3, sementara untuk Clover-nya dengan Battle Mirror Image tadi udah dikeluarkan. Terlihat untuk penggunaan dari Brody-nya agak mundur sedikit, tapi udah mulai hadir tasnya dengan ada bouncing ball. Dia nge-rem dulu sedikit, akan ada cooldown di area tersebut. Coba lihat, belum ada yang berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini, dari Kubranya berhasil kabur dari tersebut. Malah untuk Sally Boy-nya langsung aja dia menari dengan satu defensor yang dimiliki. Semua pedangnya berhasil didapatkan. 2 poin kill kali ini menjadi milik dari Alter Ego Esports. Belum ada Brilliance of Order, gak ada defensif dari seorang Sutsujin. Membuat dia juga berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan tadi itu masih bisa selamat ya dari Leo Murphy. Yep. Dan juga ini di mid lane. Kuvraya dengan flicker yang tepat waktu sekali ya Om. Merubah segalanya. Oke. Dia tadi kena dikit ya buat bouncing ball-nya ya. Yang terakhir kali tuh. Terakhir. Tapi ya balik lagi Alter Ego yang udah unggul. Mereka mainnya agak defense sekarang buat Alter Ego. Lebih ke arah untuk menunggu Fanny yang buka momen terus dibalikin oleh Alter Ego. Dan lihat turtle-nya aja. Ini nggak disentuh. Jadi memang Alter Ego mereka mengincar. Oke, kalian buka nanti kita bakal masuk. Kita bakal jemput bola. Bukan kita yang, kita bakal nunggu bola. Bukan kita yang jemput bola. Ini counter initiate banget yang akan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Namun ada pergerakan dari Pai-nya masih bisa selamat. Sekali lagi pemain dari Alter Ego bisa kabur dari serangan yang dikeluarkan oleh EVOS Legends. Ionic Edge dari Pai masih cukup sustain juga untuk ditumbangkan. Dan kali ini dari seorang Udilnya masih bisa mundur terlebih dahulu. Leo Murphy mencoba untuk nge-charge dengan adanya Tyrant's Revenge, tapi masih ditahan dan zoning out menuju ke arah Turtle yang pertama. Hanya di zoning aja, bahkan gak disentuh sama sekali. Yap, Turtle masih dicuekin sejauh ini. Masih aman-aman aja, tapi untuk emblem talentnya Om. Yes, dari emblem talentnya sendiri ya, ini ada Festival of Blood berarti ya, jadi buat tas. Waduh, ini perangkonya langsung di all in kayak begitu. Dan mereka sekarang kekurangan player. Di saat akan ada satu objektif utama, ada Turtle pula di area tersebut. Tapi untuk Sutsujin malah langsung tertangkap. Dan juga Pendragon kali ini dengan satu sprint yang digunakan. Tapi malah tertangkap dengan ada satu bouncing ball. Mau pergi ke arah mana Fanny-nya, ada counter yang dikeluarkan. Tapi Leo Murphy-nya masih bisa bertahan. Dan Tas, again and again dia harus pergi tanpa membawa hasil. Wow, itu bouncing ball yang on point ya, berhasil untuk memberhentikan pergerakan dari seorang Tas. Dan ini dia Turtle yang pertama di menit ketiga berhasil untuk di-secure oleh Alter Ego Esports tanpa adanya kontes sama sekali. 4 poin tanpa balas di menit keempat. Ya Alter Ego mereka bakal ngambil objektif kalau mereka lihat ini situasinya benar-benar aman. 3 tumbang untuk EVOS Legends, akhirnya mereka start buat dapetin turtle-nya. Yap, ini terlihat lagi. Ini buat kalian sebelum mabar nih ya. Ketombenya di wipe out dulu dengan menggunakan head and shoulder sudah pasti. Lah itu ya. Ini adalah sebuah quotes dari Tigreal ya. Waduh. Tuh, kan bawahnya tuh strip Tigreal. Halo guys, sebelum mabar wipe out dulu. Ketombe basah dan gatal pakai head and shoulder. Edisi terbatas, beli sekarang di minimarket. Ataupun e-commerce yang ada. Tigreal. Kalau nggak beli nanti gue implosion tuh ya. Tapi kali ini di arah bottom lane, Blazing Duet udah mulai terbuka juga. Mencoba untuk nge-clear wave minion dengan begitu cepat. Tapi lihat setup yang udah dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego. Udah membuka peperangan, tapi Iron Hook yang connect begitu berhadap Wadihan. Berhasil untuk menciptakan 1 poin pertamanya. Udil tumbang di tangan seorang Tas. Wow, satu combo yang sangat-sangat mengejutkan. Ya, serunya di match yang ini ya. Siapa yang jemput bola
dia yang biasanya langsung tumbang. Tadi kalau kita lihat Udil, dia itu pengen open team fight, langsung ditarik kena Iron Hook juga. Karena posisi jaga dari EVOS Legends mereka udah ada di bagian dari rumput. Oke, tapi barusan ada lagi sebuah pergerakan yang langsung dikeluarkan oleh Link-nya, tapi Leo Murphy. Tyrant Revenge-nya, bouncing ball-nya udah terlihat, berarti akan ada cooldown. Masih ada flicker, kabur dari tersebut. Satu outer turret di bawah pun berhasil mereka rebut. Brody dengan range yang sebegitu jauhnya berhasil untuk mencicil, dan kita lihat dari itemization yang Omawa. Ya, first item bahkan Melvic Roar di sini buat si Brody ya, bukan BOD seperti yang biasanya kita lihat mungkin. Dan next item bisa mengarah untuk Demon Hunter Sword sebentar lagi. Di top lane-nya masih cukup aman dan nyaman, sepertinya dari Pai berduel bersama dengan Pendragon. Dan langsung masuk masa hening kembali karena gak ada yang pengen team fight tiba-tiba setelah adanya kejadian di Turtle tadi. Oke. Ini terlihat lagi ada Tunnel Camp by Samsung Galaxy S Series. Wow, suaranya di belakang kita sudah semakin besar lagi dukungan dari masing-masing pendukung timnya. Pendragon sudah stay duluan di area tersebut. Yes, dan kita lihat juga di arah top lane, sneaky udah dilakukan. Kali ini Dreams bakal coba flicker dengan adanya sebuah bloody hand dan disambut lagi damage dari seorang Taspai. Tumbang untuk pertama kalinya, tapi Sally Boy hadir kali ini menuju ke arah seorang Sutsujin, tapi nggak mau melakukan hal yang overcommit. Alter Ego Esports masih bisa cukup bijaksana untuk mundur terlebih dahulu. Karena ada Turtle memang sudah yang terlihat, tapi di dalam rumputan, Leo Murphy ketahuan sudah posisinya. Sally Boy pun hadir. Tas masih level 9, mulai bergerak ke bagian atas terlebih dahulu. Clear wave minion. Sebelum nantinya mungkin bergabung dengan rekan-rekannya, tapi ada satu Titan Rage. Dan juga Channel langsung dikeluarkan. Tempest of Blade mau pergi ke arah mana? Sally Boy sepertinya mengejar langsung ke arah Esmeralda, tapi Esmeralda udah gak kuat lagi. Bahkan kali ini bouncing ball-nya menghalangi pergerakan dari Tas untuk bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Wow. Dan lagi-lagi Turtle-nya dicuekin. Sejauh kita lihat ini menit ke-7 mau bergerak. Turtle baru 1 loh. Iya, karena memang mereka mengincar untuk team fight ya. Dan team fight-nya pun kalau dapetin cuma 1. Ini Turtle belum bisa di start. Karena takut. Kalau start Turtle 1, minus 1 ya musuhnya. Masih bisa dikontes Turtle-nya. Dan itu kan tadi bukan jungler juga yang tumbang. Betul. Jadi harus hati-hati banget. Alter Ego mereka mainnya super safe sekarang. Wow, tapi pihak Turtle yang kedua berhasil untuk di-secure kembali dari Alter Ego tanpa adanya kontes sama sekali. Dan mereka sepertinya dari EVOS Legends mau melakukan sebuah trade ya. Kenapa? Karena di bawah satu wave minion dan juga Clover berusaha untuk bisa mendapatkan pula satu outer turret, tapi Brody udah hadir di area tersebut dan dia pun harus mengurungkan niatnya. Yes, dan mencari kompensasi sebanyak-banyaknya harusnya dari EVOS Legends kali ini agak cukup sulit juga, mengingat laning phase-nya ini cukup kuat banget ya. Ada Pai dengan Uranusnya, begitupun di arah bottom lane ada Brody dari seorang Nino. Dan bahkan pergerakan seorang Tas sendiri juga cukup terbatas dengan ada bouncing ball dari Leo Murphy ya Omawa. Ya ini sama-sama nunggu ya, siapa yang kelihatan di map, menunjukkan rupanya di map. Ini bisa langsung digas. Dan itu item yang bagus banget juga. Ada satu buah Radiant Armor dibuy oleh Alter Ego. Waduh, di comboy, di all in kayak begitu. Ada 3 sword skill ultimate yang sudah dikeluarkan. Bouncing ball again and again memberikan gangguan. Tapi untuk kali ini ada Julian yang mendapatkan balasan hanya saja. Outer turret-nya hilang loh. Yes, mid apalagi ya. Berarti vision agak sedikit berkurang untuk EVOS Legends. Yes, tapi ditukar dengan adanya satu outer turret juga ya di arah top lane yang kali ini berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Clover. Tapi ini bukan hal yang baik mengingat 2000 network sudah tersisihkan. Tapi Pai kali ini dalam ancaman bakal coba untuk menari-nari kali ini dari seorang Tas. Tapi Pai masih terlalu kuat untuk ditumbangkan. Begitu sustainnya seorang Uranus. Waduh, digocek habis-habisan. Uranusnya benar-benar pintar untuk mainin timing dan juga ngepeli waktu hingga dari Paninya kehabisan energi. Wow. Dan ini lihat dari players gold-nya yang mengingat Nino 6.300 gak terpaut jauh, tapi lihat Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage kali ini connect tapi masih belum ada follow up. Gak mau dikomit lagi dari Alter Ego dan satu Iron Hook masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh seorang Leo Murphy, masih terlalu jauh juga. Ya, kita masih fokus nih untuk melihat mungkin team fight lah yang dibuat sama Tas dengan juga Sutsujin. Tapi satu yang pasti, Clover ini lagi dalam kondisi baik-baik aja loh. Dia nggak diganggu juga, dia masih dapetin farmingan. Jadi masih ada chance untuk EVOS Legends ngebalikin gold difference-nya. Ini nggak jauh sama sekali. Dan semuanya bergantung apakah sisi yang dimiliki oleh Alter Ego Esports udah mengeluarkan sword skill semuanya. Entah itu bouncing ball, entah itu chain enhance-nya. Karena setelah 2 itu menghilang, Cloud-nya akan sangat free banget untuk masuk.
Itu akan menjadi satu momentum yang mungkin bisa menjadi pembeda ataupun pembalik keadaan nantinya yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. Oke, tapi Lord yang pertama sekarang udah mulai di setup juga. Dan bahkan dengan begitu cepatnya dari EVOS Legends berhasil untuk men-secure Lord yang pertama tanpa disadari seperti ya dari Alter Ego ya. Itu cepet banget sih. Cepet banget itu. Itu tadi pakai Chaos Assault juga kan. Waduh, oke, kita lihat aja seperti apa hasilnya dengan satu Lord ini. Apakah bisa membuat EVOS Legend bisa mendapatkan beberapa outer turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Ya, Alter Ego mereka butuh damager ya. Julian udah punya Genius One. Apalagi di sini dari linknya kan mereka bisa split push. Masih ada split push aja untuk Alter Ego. Masih ada jawaban-jawaban yang lain juga. Untuk kondisi di mana EVOS Legend sudah mulai mengejar secara perlahan. Web, itu di atas sendirian aja di tengah melawan 2 orang, tapi di bawah inner turretnya. Cloud punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu inner turret tersebut dan ditinggalkan plus tumbang inner turretnya. Yes, dan ini menjadi nafas ya bagi EVOS Legends pastinya membuat juga dari gap goldnya kali ini dipersempit. Tadi kita lihat udah 2100, sekarang menuju ke angka 700 aja. Harusnya EVOS Legends dengan adanya Lord yang pertama ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bisa mengembalikan keadaannya. Ya, kita harus ngeliat nanti untuk team fight nih. Kalau untuk seperti ini mereka lagi main pick off kan sekarang. Pick off-nya yang dimana EVOS Legends, ya mereka bisa unggul. Selama mereka bisa tahu Kufranya lagi ada di mana. Kalau Kufranya memang bisa di-dodge, Fanny dari Tas bakal bisa masuk ke backline dengan nyaman banget lah. Dia pasti bisa dapetin point kill. Yap. Ini dari Udil sendiri di tengah sendirian, dia pede, dia yakin, dia punya juga escape ability. Dia juga bisa memberikan damage yang sangat besar, sakit banget Tas! Satu pancingan, satu bait yang memang bisa dielak oleh Tas. Wow, andai tadi terkena ini akan menjadi epic moment yang sangat baik dilakukan oleh Udil dan juga Leo Murphy. Wow, tapi lihat Yara top lane Clover berhasil untuk mencuri satu inner turret atas Alter Ego Esports dan wow kita lihat udah mencoba untuk mengembalikan keadaannya karena di arah atas dan bawah udah nggak ada inner turretnya. Ya, Alter Ego mereka mainnya safe. Kenapa kita bisa bilang begitu? Mereka gak pengen asal lewat aja. Rumputnya selalu dicek terlebih dahulu. Yang masuk ke rumput pasti yang besar badannya. Yang tebel dulu. Waduh, Iron Hook-nya menarik satu wave min ataupun satu gerobak. Sementara untuk Paya, ada efek suplex dan Udilnya terselangkap di mana Zepes begitu menyakitkan tapi Pakonya langsung menghilang. Julian langsung down sementara untuk Ninonya sedikit lagi efek tersisa. Coba lihat Clovernya begitu menggila di bagian belakang dan mereka menghabiskan langsung ke arah 3 player dari Alter Ego. Kabel dari seorang Tas ini seperti tali silaturahmi yang gak putus-putus. Benar-benar bisa meng-outplay dan bahkan mengembalikan keadaannya perlahan demi perlahan. Triple kill disekir oleh seorang Sujin. Buat Alter Ego Esports harus mikir balik lagi dan purple buff-nya gak akan dikasih untuk Sally Boy. Oke, temponya akan turun. 2 purple buff akan dimakan sekaligus, Om. Ya itu team fight yang dadakan banget terjadi juga. Dan karena semuanya serba mendadak, EVOS Legends tadi bisa dapetin chance apalagi mereka punya Lunox juga. Lunox yang langsung ke-meltdown hero tebal seperti Leo Murphy dan juga Pai. Team fight yang mendadak terjadi yang memang sesuai dengan apa yang kita duga. Beberapa sisinya udah mengeluarkan source skill ya. Yowes mau nggak mau dengan penuh resiko mereka masuk ke bagian dalam. Dan sekarang Lord pun sudah nongol, Lordnya sudah hadir. Akankah pemain dari Alter Ego mereka semua mau melakukan kontes? Kenapa? Karena untuk linknya tidak punya purple buff kali ini. Dan sekarang ada lagi satu Iron Hook yang memang connect tadi seperti karena Leo Murphy. Tapi ternyata masih bisa ditahan tasnya langsung balik karena begitu saja. Painya diusir mundur, Painya berusaha untuk mendekat langsung. Tapi untuk kali ini dari Lord yang berhasil diamankan juga oleh Susu. Dan pertempuran yang terjadi di bagian tengah di mana perangkonya malah menjadi korban. 4 melawan 5 tapi mereka punya Lord. Yes, Dreams hilang. Ditukar dengan adanya Lord yang dimana Lord udah enhance juga. Yang pasti bakal langsung mendobrak ke arah base turret di arah middle yang kali ini juga udah berjalan. Dan ini instant replaynya. Yes, di mana ini ada team fight yang terjadi di area dari midnya. Dan itu pas banget di mana Sutsujin sudah mendapatkan juga lightning puncher. Masuk blazing duet yang tepat. Timing semuanya berjalan mulus untuk EVOS Legends. Wow, pertempuran yang mendadak. Ada apa tapi shutdown. Bahkan kali ini 4 player dimiliki oleh Alter Ego mendadak langsung menghilang. Aksi penculikan besar-besaran dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan sekarang dengan satu Lord ini mereka siap untuk benar-benar juga mendapatkan kemenangan hingga menyamakan kedudukan kah? Karena hanya ada Julian seorang diri dihajar habis-habisan. 1-1 EVOS